Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno lagi-lagi mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana perunjang dalam ajang event internasional MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika pada tanggal 18, 19 hingga 20 bulan Maret nanti. Sandi menyebutkan Lombok saat ini menjadi buah bibir dengan kedatangan para pembalap dunia yang mengabarkan aktivitasnya di Mandalika melalui akun pribadi di media sosial. Sandiaga Uno yang merupakan mantan wakil gubernur DKI Jakarta dalam agendanya kali ini adalah untuk mengunjungi beberapa tempat dan juga menghadiri berbagai acara di Pulau Lombok. Menteri Pariwisata yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 tahun lalu ini dalam agenda tidak resminya, salah satunya adalah melakukan giat olahraga jalan-jalan pagi pada hari Minggu kemarin yang didampingi oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut Sri Anom Sanjaya SH dari Desa Mertak. Selain itu, Pak Sandiaga Uno juga berdialog dengan anak-anak kecil penjual gelang dan kalung-kalung mainan. Berikut keseruan dialog antara Pak Menteri dan juga Ketua Karang Taruna beserta anak-anak kecil penjual gelang dan kalung mainan tersebut. Aksi kemarin, mohon maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi menurut saya, lain kali dikomunikasikan, koordinasikan. Intinya kita mau fasilitasi. Kita sebenarnya mau lihat apa sih ketenaga kerjaan yang dibutuhkan di sana. Tetapi ketika mau SBK justru orang-orang luar yang dominasi. Teman-teman yang dari luar. Kita enggak rasis juga. Boleh orang luar. Tetapi berikan juga kesempatan kepada kami untuk membuktikan bahwa kita mampu atau tidak. Kalau memang tidak lulus kualifikasi, jangan. Justru itu akan merusak nanti. Nah, makanya waktu kalian unjuk rasa, saya langsung bilang, ini harus ketemu. Karena sebetulnya mereka yang paling harus merasakan dengan adanya MotoGP ini. Kok mereka malah jadi berunjuk rasa? Berarti kan ada komunikasi yang tidak terfasilitasi. Kita kan lagi mengembangkan desa wisata. Kan kita bangun banyak sekali sarana-sarana hunian wisata ini. Kalau misalnya bisa ada kerjasamanya juga untuk memasarkan, terus produk-produk ekonomi kreatifnya. Jadi selain mereka cari kerja, mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja gitu loh. Karena sebagai wirausaha, nanti kita beri pelatihan. Ini saya titip banget sama pemuda Pujut. Perhelatan ini test case. Karena habis MotoGP ini kan tahun depannya lagi akan lebih banyak event-event besar. Kalau kita sukses, dukungan dari masyarakat, pemuda Pujut, semuanya kita dapatkan, mudah-mudahan bawa berkah dan kesejahteraan buat masyarakat. Hari kita membangun kebersamaan, sinergi, gotong royong bersama supaya mensukseskan MotoGP dan Mandalika ini destinasi super prioritas. Satu dari 5, bukan prioritas, super prioritas. Semua anggaran pemerintah diarahkan untuk kebangkitan ekonomi, terbukanya lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Itu yang kita harapkan. Dan terakhir, kita mau bahwa destinasi prioritas ini menjadi jendela baru Indonesia. Dalam diskusi jalanan tersebut, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut juga meminta jatah tiket gratis untuk perhelatan akbar MotoGP Maret mendatang sebanyak 2 orang per pengurus Karang Taruna desa, yakni ketua dan sekretarisnya. Berapa? 16 desa. Oke, 16 kalau itu saya pasti. Angka tersebut jika dikalikan dengan jumlah desa di Kecamatan Pujut maka akan berjumlah 32, ditambah lagi dengan pengurus, ketua dan juga sekretaris di kecamatan hingga menjadi 34.
Pak Menteri pun mengiyakan dan Ketua Karang Taruna pun senyum sumringah karena disetujui usulannya. Berapa? Oke. Karena mereka anggotanya bisa masuk ke surat kerja, tapi kalau mereka ya bisa. Oke, baik. Itu ketuanya, sekretaris, Siap. Desa biar ada istimewa lah mereka. ya berapa? 16 desa? 16 desa. Oke, 16 kalau itu saya fasilitasi. Siap. Ketua sama sekretarisnya aja. Ya, betul. Ya, berarti dua-dua per desa. Gratis ongkirnya gimana? Gratis ongkir, Pak. Langsung datang di tempat. Langsung datang di tempat. Ya jangan agak nggak dipesan langsung datang, Pak. Bukan membeli tapi membantu. Ini umurnya berapa? Namanya siapa? Jangan, Pak. Dina. Ini siapa namanya? Penny. Coba Penny, hitung Pak. dulu Tolong. siapa yang perlu gelang di sini. Coba lihat. Ya. Gelangnya 5 100. dikasih. Nah, ini namanya siapa kamu namanya? Ada. Ama ini namanya getok. Itu. Kalau getok akhirnya orang jadi kak. Ayo. Apa? Ada. Oleh karena itu kasih 5 dengan harga yang wajar. 20 juta. 20 juta. Ini yang membuat pariwisata kurang baik sama Ya, berapa aja? harganya disesuaikan aja berapa. Sementara itu, dalam agenda resminya yakni pada Minggu malam, Menteri Pariwisata yang juga merupakan mantan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto ini menghadiri acara festival Spirit of Mandalika yang berlangsung di Novotel Lombok, Nusa Tenggara sosial Barat. budaya serta lingkungan dengan tentunya memberikan keberkahan bagi masyarakat setempat. Festival Pesona Bau Nyale ini akan terus menjadi kebanggaan kita dan tampil maksimal dari tahun ke tahun sebagai road to MotoGP. Sehingga acara pre-event MotoGP ini merupakan bagian dari semangat kita untuk menyandingkan sebuah perhelatan internasional dengan kearifan lokal yang kita miliki. Tadi pagi saya berjalan pagi dengan anak-anak muda dari Kecamatan Pujut. Mereka menyampaikan suatu harapan agar kebangkitan dan kepulihan ini membuka peluang usaha bagi mereka, membuka peluang lapangan kerja bagi mereka, sehingga mereka tidak menjadi penontonnya penonton di acara MotoGP. Oleh karena itu, hari ini saya nyatakan bahwa kepulihan dan kebangkitan ekonomi kita semua ada di tangan kita melalui Festival Pesona Bau Nyale 2022 dan The Spirit of Mandalika. Dan inilah aksi bakar ban yang dilakukan oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut beserta jajarannya di pengurus desa. Dalam orasinya tersebut, Sri Anom yang katanya masih menjomblo tersebut menuntut agar pemuda di Kecamatan Pujut lebih diakomodir dalam perhelatan akbar tes pramusim dan juga dalam perhelatan akbar MotoGP Maret mendatang. Aksi bakar ban yang berlangsung di depan Pertamina sirkuit Mandalika Lombok tersebut sontak menyita perhatian publik dan para pengguna jalan. Setelah mereka berorasi mengeluarkan unek-unek mereka, maka mereka pun bubar secara teratur. Tenaga kerja untuk pemuda kita di Kecamatan Pujut. Mereka senyap, mereka merayap. Itu mengindikasikan semuanya ada nepotisme di dalam ITDC tersebut. Jadi hari ini sebenarnya sudah sekian kali kami sampaikan, namun tidak pernah kami turun. Dan hari ini kami turun, dan jika ITDC masih tutup kepala, tutup mata, tutup kuping, maka dalam waktu dekat kami akan merekomendasi satu desa satu tur untuk menutup segala bentuk aktivitas di sirkuit ini.
Oke. Ada beberapa hal penting yang akan kami sampaikan terhadap media dan teman-teman semua. Pertama, terkait dengan Marshal. Oke. Pemuda kami diakomodir sebagai tenaga Marshal. Namun perlu diketahui ada perjuangan, ada tangisan, ada konflik dulu baru kami diakomodir. Apakah harus begini dulu baru kami diakomodir? Apakah kami harus begitu dulu baru diakomodir? Dan perlu diketahui pos-pos tenaga kerja yang ada di Sport Mandalika atau di ekspedisi ini ada banyak sekali selain dengan Marshal yang honornya hanya 400.000 1 minggu lebih. Namun pos-pos istimewa atau posisi-posisi istimewa tersebut tidak pernah ada informasi terhadap kami, terutama Karang Taruna Kecamatan Pucuk, kemudian beberapa Karang Taruna desa di Kecamatan Pucuk ini. Untuk itu hari ini persiapan 1 hari 1 malam kami adalah perwakilan representatif dari pemuda-pemuda di Kecamatan Pucuk. Jadi inilah kami tunjukkan ini adalah perwakilan dari desa-desa di Kecamatan Pucuk. Hadir Ketua Karang Taruna Desa Ketari, Desa Pengengat, Desa Kuta, kemudian Desa Merta, dan Desa Sengkon, Desa Sukadane, dan berbagai Karang Taruna desa hadir bersama kami. Kami ingatkan, jika ETDC masih suka dengan permainan, dengan hal-hal beginian, sampai event di Maret kami akan lakukan, akan kami blokir, bypass, atau apapun bentuknya itu. Setuju? Oke, untuk itu saya persilahkan teman-teman yang akan menyampaikan aspirasinya. Pertama, saya sampaikan kepada perwakilan dari Karang Taruna Desa Merta. Karang Taruna Desa Kuta, mohon merapat. Cek.